Dari mana asalnya kejahatan? Manusia itu kan banyak yang baik, tapi juga banyak yang tidak baik. Namun, bukan berarti mereka yang tidak baik itu tidak bisa menjadi baik. Lalu, apa sih yang menyebabkan mereka itu menjadi tidak baik? Berikut asalnya sebuah kejahatan menurut Mencius. Yang pertama, kejahatan itu terjadi karena pengaruh lingkungan. Sebagai contoh, apabila lingkungan kita itu adalah seorang pedagang, maka mental kita terbentuk menjadi seorang pedagang juga. Begitu pula orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, seperti penyalahgunaan obat-obatan. Pasti lingkungannya itu juga sama, pergaulannya juga sama, pengguna obat-obatan yang terlarang. Jadi, lingkungan itu menentukan. Kenapa ya kok saat ini kita merasa menggosip itu hal yang biasa? Coba kita cek lingkungan kita. Jangan-jangan lingkungan kita itu mendukung hal tersebut, mendukung untuk menggosip, mengkondisikan untuk menggosip. Seperti umpamanya dulu kita itu orangnya rajin ibadah, rajin puasa, rajin wiritan, rajin meditasi. Kok sekarang enggak ya? Kok sekarang males lo ya? Nah, coba cek lingkungan kita. Jangan-jangan lingkungan kita itu tidak mendukung untuk kita rajin beribadah, berpuasa ataupun meditasi. Jadi, lingkungan itu menentukan seseorang bisa menjadi jahat. Karenanya, asalnya sebuah kejahatan yang pertama adalah dari lingkungan. Yang kedua, karena penyangkalan. Penyangkalan terhadap apa? Penyangkalan terhadap kebaikan yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya, kita tidak enak kalau berbohong. Kita tidak nyaman kalau bergosip, tapi kita sangkal. Biarlah orang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka juga berbohong, mereka juga bergosip. Akhirnya, karena penyangkalan ini, kebaikan yang ada di dalam hati kita ini tersingkirkan. Bahkan, mungkin ada orang yang putus asa dengan dirinya. Kenapa? Karena semua kebaikan yang ada di dalam dirinya itu dia tabrak. Dia memandang dirinya negatif. Ini yang namanya penyangkalan. Jadi, melihat hidup ini jadi negatif. Melihat diri kita itu jadi negatif, itu penyangkalan. Padahal banyak kebaikan yang ada di diri kita, yang ada di hati kita. Dari situ bisa melahirkan tindakan kejahatan. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena penyangkalan itu bisa melahirkan sebuah kejahatan. Kalau kita menyangkal bahwa ada kebaikan di dalam diri kita, di dalam diri manusia. Yang ketiga, karena kurang refleksi terhadap diri sendiri. Kejahatan itu lahir karena kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Kalau kita mengerti diri kita sendiri, kalau kita bisa merefleksikan bahwa hakikatnya di dalam diri kita itu ada kebaikan, kita tidak akan melakukan kejahatan. Kita tidak akan salah mengidentifikasikan diri kita. Salah identifikasi itu contohnya seperti ini. Ya sudahlah, saya ini kan memang dilahirkan untuk berbohong, untuk berbuat jahat. Nah, ini salah identifikasi diri. Karena hidup itu banyak pilihan.
kita bisa memilih kebaikan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita. Jadi, kita harus bisa merefleksikan diri kita bahwa di dalam diri kita ini ada sebuah kebaikan. Ada sebuah teori yang sangat terkenal dari Confucius, yaitu teori kebijaksanaan. Teorinya seperti ini. Kebijaksanaan itu sumbernya ada 3. Yang pertama, meniru. Meniru ini adalah sumber yang paling mudah. Kenapa? Karena bijaksana yang mudah itu adalah meniru. Mungkin kita sulit untuk merefleksikan diri kita sendiri. Ada cara yang paling mudah, yaitu meniru. Tirulah orang yang baik, orang yang bijaksana. Itu kan mudah. Kalau kita berpikir sendiri, merenungkan diri kita sendiri, merefleksikan diri kita sendiri, atau memeditasikan diri kita sendiri, itu kan sulit untuk melahirkan kebaikan. Namun ada cara yang lebih gampang, yaitu tirulah saja. Kita bisa melihat orang yang baik, orang yang bijak, dan kita meniru perilakunya, meniru cara berpikirnya, meniru dalam kegiatan sehari-harinya. Maka secara otomatis kita sudah menemukan kebijaksanaan. Ini cara yang paling mudah, yaitu meniru. Yang kedua, yaitu cara yang mulia. Kenapa ini disebut cara yang mulia? Karena ini melihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita bisa merefleksikan diri. Apa itu merefleksikan diri? Kemampuan kita untuk merenung, untuk berpikir, untuk tafakur, untuk bermeditasi dalam memahami diri sendiri. Ini kan mulia. Jadi, menemukan hakikat yang ada di dalam diri kita, yaitu sebuah kebaikan. Seharusnya kalau kita memahami ini, melakukan ini, pasti kita akan melakukan yang baik-baik. Karena hakikatnya di dalam diri kita ada kebaikan. Ini cara yang kedua, yaitu cara yang mulia. Ketiga, ada cara yang menyakitkan, yaitu pengalaman. Jadi, kita harus mengalami dulu, baru mendapatkan hikmah kebijaksanaan. Itu kan biasanya menyakitkan. Seperti kita kehilangan orang yang kita cintai. Itu menyakitkan. Tetapi kita bisa mengambil hikmah. Kebijaksanaan kita bisa tumbuh. Oh, ternyata dalam hidup ini kita itu pasti akan berjumpa dengan yang tidak kita sukai dan berpisah dengan orang yang kita cintai. Itu hakikat hidup. Jadi kebijaksanaan itu tumbuh. Tumbuhnya itu ya dari pengalaman. Karena itu galilah setiap pengalaman yang kita miliki, yang pernah kita lalui. Itu pasti akan menumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri kita. Jadi, asalnya sebuah kejahatan itu yang pertama dari pengaruh lingkungan yang buruk, pengaruh lingkungan yang tidak baik. Yang kedua, karena penyangkalan bahwa di dalam diri kita, di dalam hati kita ada kebaikan. Yang ketiga, karena kurang merefleksikan diri. Karena itu, tumbuhkanlah kebajikan, tumbuhkanlah kebijaksanaan dengan merefleksikan diri.